Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Khalil Nasuki. Saya dari kelas ESA. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah yang berjudul tentang tantangan dan peluang pengembangan industri halal pada halal lifestyle di Indonesia. Gaya hidup halal kini semakin populer di seluruh dunia, tidak hanya di negara mayoritas muslim, tetapi juga di negara non-muslim. Kesadaran akan makanan halal dan wisata halal meningkat, mencakup pengalaman wisata yang lebih luas, konsumen terutama muslim. Diharapkan mereka kehalalan produk melalui sertifikat dan penandaan yang sesuai. Sebagai respon terhadap tantangan globalisasi di Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal memberikan landasan hukum. Meskipun peraturan sudah ada sebelumnya, label halal kini tidak hanya menjamin konsumsi bagi umat Islam, tetapi juga menarik minat non-muslim yang percaya bahwa gaya hidup halal mendukung kesehatan. Seiring perubahan kebutuhan manusia akan gaya hidup sehat, konsep halal menjadi lebih universal dan berorientasi pada keberlanjutan, tanpa membatasi atau memaksakan, tetapi untuk memperkenalkan nilai-nilai syariah dari perspektif yang lebih luas. Selanjutnya yaitu perumusan masalah. Rumusan masalah di sini saya akan dibagi menjadi dua, yaitu bagaimana cara pengembangan tren gaya hidup halal di Indonesia dan bagaimana tantangan yang dihadapi dalam pengembangan industri halal di Indonesia. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama, pengembangan tren gaya hidup halal di Indonesia. Penjelasan langkah-langkah dan strategi untuk mendorong dan memperluas penerapan gaya hidup halal di berbagai aspek kehidupan di Indonesia. Yang kedua yaitu tantangan dalam pengembangan industri halal di Indonesia. Mengidentifikasi hambatan dan kendala yang dihadapi dalam upaya mengembangkan industri halal, seperti regulasi, infrastruktur, dan pemahaman masyarakat. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat pengembangan gaya hidup dan industri halal di Indonesia. Yang pertama, meningkatkan kualitas hidup. Gaya hidup halal mendorong pola hidup sehat dan aman bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi. Industri halal membuka peluang bisnis baru dan menciptakan lapangan kerja, memperkuat ekonomi nasional. Yang ketiga, daya saing global. Produk halal Indonesia yang diakui secara internasional meningkatkan ekspor dan daya saing di pasar global. Selanjutnya, perlindungan konsumen muslim. Sertifikat halal memastikan konsumen muslim dapat mengakses produk yang sesuai dengan keyakinan mereka. Selanjutnya yaitu hasil penelitian. Yang pertama tentang sertifikat halal. Banyak pelaku usaha, terutama usaha kecil dan menengah seperti UKM, menghadapi kesulitan dalam mendapatkan sertifikat halal, seperti kompleks dan biaya yang tinggi menjadi penghalang bagi mereka untuk memasuki pasar yang lebih luas. Yang kedua itu pendidikan dan kesadaran konsumen. Penelitian menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang konsep halal. Edukasi mengenai manfaat gaya hidup halal dapat meningkatkan permintaan produk halal, terutama di kalangan non-muslim. Yang ketiga yaitu inovasi produk halal. Pengembangan produk halal yang inovatif dan berkualitas tinggi menjadi penting untuk menarik minat konsumen. Penelitian menunjukkan bahwa variasi dalam produk halal, seperti makanan, kosmetik, dan fashion bisa meningkatkan daya tarik gaya hidup halal. Yang keempat yaitu integrasi teknologi. Penggunaan teknologi dalam proses produksi dan distribusi produk halal dapat membantu meningkatkan efisiensi dan transparansi. Penelitian mencatat bahwa penerapan teknologi blockchain misalnya dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap kehalalan produk. Yang kelima yaitu pemasaran dan branding. Strategi pemasaran efektif untuk produk halal perlu dikembangkan. Penelitian mengidentifikasi bahwa branding yang baik, komunikasi yang jelas mengenai kehalalan produk dapat menarik lebih banyak konsumen. Yang keenam yaitu kolaborasi antara stakeholder. Penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, lembaga sertifikasi, pelindung industri, dan akademisi sangat penting untuk menciptakan ekosistem industri halal yang berkelanjutan di Indonesia. Yang ketujuh yaitu dampak globalisasi. Penelitian juga mengungkapkan bahwa globalisasi membawa tantangan dan peluang. Meskipun ada persaingan internasional, produk halal Indonesia dapat bersaing dengan kualitas dan keunikan yang dimiliki. Yang terakhir yaitu regulasi dan kebijakan. Penelitian mengidentifikasi bahwa kebijakan yang mendukung pengembangan industri halal di Indonesia seperti insentif bagi pelaku usaha halal perlu diperkuat untuk menciptakan iklim yang
kondusif bagi pertumbuhan industri halal. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur review, disajikan dalam bentuk narasi deskriptif, memberikan gambaran komprehensif tentang praktek strategi pengembangan industri halal pada halal lifestyle di Indonesia. Selanjutnya yang terakhir yaitu tantangan pengembangan industri halal dalam gaya hidup halal di Indonesia. Yang pertama, regulasi dan sertifikat. Proses sertifikasi yang kompleks dan perbedaan standar antara daerah atau negara. Yang kedua, kurangnya infrastruktur, keterbatasan fasilitas dan teknologi pendukung industri halal yang memadai. Yang ketiga yaitu pemahaman masyarakat, kurangnya kesadaran dan pemahaman sebagai masyarakat tentang gaya hidup halal. Yang keempat, persaingan global, tingginya persaingan dengan produk halal dari negara lain. Yang kelima, biaya produksi, biaya tambahan untuk memenuhi standar halal dapat membenahi pelaku usaha kecil dan menengah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.